semuanya, welcome back to my channel Alivia. Ya teman-teman, kali ini Alivia lagi di luar rumah dan ternyata di sini lumayan sepi. Ya semoga sih sepi ya, tapi kalau misalkan tiba-tiba nanti ada yang karaokean, berarti itu ada temanku yang lagi karaokean ya teman-temannya. Oke teman-teman, kali ini aku mau review aplikasi untuk investor pemula. Nama aplikasinya Indo Premier Sekuritas. Ya teman-teman, kenapa hari ini aku review aplikasi Indo Premier Sekuritas? Karena aku berpikir ya teman-teman, karena sekarang ini kan aku mungkin masih dikategorikan muda ya teman-teman, tapi suatu saat pasti nanti aku bakal tua. Jadi Indo Premier Sekuritas itu adalah perusahaan sekuritas untuk jual beli saham ya gitu teman-teman. Jadi kayak misalkan kita jual beli di pasar gitu ya teman-teman. Kalau misalkan ada pembeli ada penjual, pasti kan ada pasarnya teman-teman. Nah di sini kalau misalkan kalian mau investasi, misalkan di sini saham ya teman-teman, yang aku tahu adalah saham. Jadi kalian mau beli atau mau jual saham ya harus melalui sekuritas, perusahaan sekuritas. Dan di sini aku tuh mau reviewnya Indo Premier Sekuritas. Dan banyak banget kok di Indonesia sekuritas-sekuritas bagus-bagus. Kalian tinggal searching aja di Google, ada banyak, kalian tinggal pilih yang mana. Tapi Indo Premier itu termasuk salah satu yang terbaik di Indonesia. Ya teman-teman, jadi ceritanya aku tuh lagi mempersiapkan hari tua dengan investasi saham. Di sini aku tuh pilih saham-saham yang menurut aku tuh misalkan kayak pandemi yang sekarang ini kan lagi pandemi corona ya teman-teman, perusahaannya tuh masih bagus di masa-masa seperti ini. Contohnya perusahaan Unilever, perusahaan makanan ya teman-teman, konsumer. Itu ada Unilever, ada Indofood, mie ya teman-teman, dan banyak banget kok. Banyak ya. Dan kalau misalkan teman-teman juga mau investasi di saham perusahaan tentang solatif, karena kan sekarang ini banyak banget ya online shop, jadi mereka pasti butuh solatif dan mungkin kertas-kertas ya gitu ya, kalian bisa Eka Dharma gitu teman-teman. Jadi perusahaan tuh banyak banget, kalian bisa searching aja di Google kalian tuh mau investasi di saham apa, dan di saham itu tuh di perusahaan apa. Perusahaan itu tuh juga ada kode sahamnya teman-teman. Nah ini dia, aku mau liatin ke teman-teman beberapa kode saham yang aku tahu ya teman-teman, karena aku belajarnya juga baru kemarin sekitar 3 minggu. Aku just investor aja, aku bukan trading. Kalau misalkan trading itu kan jangkanya pendek ya teman-teman, aku tuh investasi di jangka panjang. Kedepannya aku pengen di hari tua nanti, so aku nabung saham dari sekarang, kepengennya nanti untuk tahun dimana aku sudah tidak bisa bekerja lagi, atau mungkin bisa juga diwariskan ke anak cucunya aku gitu teman-teman. Pokoknya itu adalah dana yang aku pakai untuk hari-hari tua gitu ya teman-teman, bukan di luar dana darurat ya teman-teman. Jadi kalian juga harus punya dana darurat, dana kebutuhan kalian juga. Jadi harus ada 3 dana kebutuhan untuk sehari-hari, dana kebutuhan untuk sehari-hari ya. Kalau misalkan kalian cukupan untuk makan, untuk minum, untuk mungkin berobat, beli obat dan sebagainya, itu untuk dana kebutuhan. Terus dana darurat yang tadi ya 2, dan dana kebutuhan terus dana darurat. Misalkan dana darurat itu tiba-tiba kalian mohon maaf mungkin ada peristiwa apa yang membutuhkan banyak uang misalkan ya, dan itu harus ada dana darurat ya, berapalah terserah kalian secukupnya. Terus kalian itu dana yang 3 itu dana investasi. Kalian bisa investasi di manapun terserah ya, kalian pengennya apa. Kalian bisa investasi tanah, kalian bisa investasi reksadana, pasar uang, kalian bisa investasi ya contohnya kayak gini, aku saham. Karena kalau misalkan investasi saham itu kan berarti aku mendukung perusahaan bisnis yang bergerak di bisnis gitu ya teman-teman, dan aku tuh dapat bagian dari keuntungan bisnis di perusahaan itu. Contohnya kayak tadi teman-teman misalkan Unilever, dan kalau misalkan Unilever mendapatkan keuntungan, pastinya nanti aku dapat dividen. Dividen itu adalah bagi hasil dari keuntungan perusahaan itu. Ya tujuannya sih aku itu ya teman-teman, tapi karena aku masih 3 minggu jadi investor, jadi aku belum pernah mendapatkan dividen. Mungkin kalau misalkan nanti aku udah dapat dividen, nanti aku bikin video lagi. Oke teman-teman, aku mau review aplikasinya juga.
dan aku juga mau liatin gimana cara beli dan cara jualnya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Yap teman-teman, ini dia aplikasinya iPad. Menurut aku tuh aku suka banget nah dengan warna yang eye catching banget ya. Warnanya itu dark mode dan white mode ya. Tapi aku suka banget yang dark mode-nya. Di sini teman-teman tuh ada info kas. Di sini ya, kalau misalkan aku ada kas berapa juta yang belum aku beli untuk beli saham, itu di info kas. Terus di sini ada portofolio. Ini adalah saham-saham yang aku beli ya teman-teman. Terus ada order status. Order status itu buat tahu aku tuh mau beli apa aja, terus aku mau jual apa aja, apa udah kenapa belum. Terus di sini ada kalender gitu. Oke, kalau misalkan teman-teman mau beli saham, kalian bisa klik stok. Terus ada simple buy dan fast buy. Misalkan aku ke simple buy ya teman-teman, kalian ketikkan kodenya. Misalkan kodenya aku tuh BRI ya. Kalau BRI itu BBRI. Terus kalian tuh mau beli di harga berapa? Kalian tuh lihat di bidnya ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian pengen beli di harga termurah itu di 3.170. Misalkan ya teman-teman, itu kalian tinggal klik yang sebelah sini tuh BOP ini. Oh tidak ya, di sini maksudnya jumlah lot. Jumlah lot itu adalah per lembar ya teman-teman. Jumlah lot itu adalah 100 lembar. Jadi kalau misalkan kalian mau beli saham itu harus ukurannya tuh lot. Jadi satu lot itu 100 lembar. Misalkan aku mau beli satu ya teman-teman, 3.170 tuh 317.000. Kalian klik submit, klik OK. Nah, di sini order pembelian sukses ya teman-teman. Jumlah lotnya 1 di harga 3.170. Terus klik close aja. Oke, dan di sini tuh nanti kelihatan di sini ya teman-teman, di sebelah kiri itu nanti kalian tuh antri harga di 3.170 gitu teman-teman. Sedangkan harga sekarang tuh 3.250. Jadi kalau misalkan nanti turun harganya di 3.170 dan antriannya teman-teman kena, nanti bakal mendapatkan harga di harga 3.170 gitu ya teman-teman. Oke, untuk fast buy kalian tuh bisa langsung aja misalkan ketik BRI ya, BBRI gitu teman-teman. Sama aja fast buy, kalian misalkan mau beli di harga 3.180 ya, kalian tinggal langsung aja klik satu, langsung aja submit. Klik submit langsung sukses gitu ya teman-teman. Menurut aku sih simple buy sama fast buy sama sih kan teman-teman, mungkin lebih enakan di fast buy aja ya, lebih simple itu teman-teman. Jadi kalian tinggal klik misalkan 3.250, kita tinggal klik satu, langsung aja submit gitu ya teman-teman. Oke, kalau misalkan teman-teman nih harganya udah naik dan kalian tuh pengen jual, kalian langsung klik aja stok, terus kalian klik yang fast sale ini teman-teman. Di sini ada fast sale dan simple sale ya, seperti tadi simple buy dan fast buy. Kalian bisa pilih misalkan fast sale, aku tuh mau jual BRI di harga 3.260 misalkan ya. Terus kalian tuh klik yang offer nih teman-teman, klik yang offer karena offer itu penawarannya. Kalau bid itu adalah pembelian. Jadi kalau misalkan offer itu kalian mau menawarkan di harga berapa. Jangan seperti kalian jualan gitu teman-teman di pasar, kalian tuh menawarkan harga di harga 10.000, misalkan pembeli maunya 9.000. Kalau misalkan kalian mau beli di harga 9.000, berarti nanti kalian harus antri supaya si barang itu nanti turun harga di 9.000, nanti baru antriannya kena gitu ya teman-teman. Misalkan aku mau menawarkan harga di 3.260, jadi aku klik aja tadi ya offer 3.260, terus misalkan satu, klik submit gitu ya teman-teman. iPad sukses. Jadi kalau seperti itu berarti order sale-nya kita itu sukses, tinggal kita nanti dapat antrian nomor berapa, kena apa enggak jualan kita gitu ya teman-teman. Terus kalau misalkan simple sale tadi ya hampir sama sih teman-teman, cuman kalian tuh harus ngeklik aja jual di harga berapa. Misalkan klik kodenya dulu BBRI,
Oke, misalkan aku tuh mau jual di harga 3.260, jumlah lotnya 1, total jualnya 326.000, lalu aja klik submit. Anda yakin yang menjual BBRI sejumlah 1 lot? Klik OK. Order penjualan sukses, klik close aja gitu ya teman-teman. Terus kalau kalian pengen lihat antriannya udah kenapa belum, kalian bisa langsung di order status. Misalkan aku tadi beli BBRI dan aku langsung mau jual BBRI, jadi kalau misalkan antriannya udah kena atau belum, kalian bisa lihat di sini. Kalau misalkan sudah kena, nanti di sini ada di dan-nya teman-teman, itu biasanya enggak biasanya, malah itu pasti ada tulisan dan BBRI dan 2, misalkan terbeli di harga berapa, atau misalkan order sale terjual di harga berapa gitu ya teman-teman. Ya, itu dia sekilas dari review Indo Premier menurut aku. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Yap, karena di sini aku itu investor kecil-kecilan ya, investor receh. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya terus aku nggak tahu jawabannya, ya mohon maaf ya teman-teman. Tapi yang jelas kalau misalkan kalian tanya di kolom komentar, kalau aku tahu pasti akan aku jawab. Oke teman-teman, segitu aja tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Ya teman-teman, itu dia video review dari aku tentang aplikasi Indo Premier Sekuritas terbaik di Indonesia menurut aku. Oke teman-teman, banyak banget perusahaan sekuritas, kalian bisa searching aja di Google, banyak banget, ada Indo Premier, ada Mirai Sekuritas, terus ada apa lagi ya, Philips Sekuritas, ada apa lagi ya, ada Bibit. Kalau Bibit itu buat reksadana sih menurut aku ya. Ada Ajaib juga, banyak banget ya, kalian tinggal searching aja di Google. Terus kalian pengen yang apa, yang jelas kalau menurut aku sih pilihlah yang terbaik ya, karena kalau misalkan terbaik pasti yang pakai aplikasi itu lebih banyak gitu ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Pastinya ini adalah investasi di hari tua, pengennya aku investasi untuk hari tua ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau jangka pendek atau jangka menengah gitu ya, terserah kalian, disesuaikan dengan kebutuhan aja. Yang jelas kalau misalkan teman-teman mau nabung saham atau mau nyicil investasi di saham gitu ya, pilihlah perusahaan yang kalau misalkan kena corona kayak gini, itu perusahaannya tetap beroperasi. Kayak pastinya consumer dong teman-teman, karena setiap orang kan pasti butuh makan ya. Dan kalau menurut aku sih consumer ya kayak Indofood, kalau kayak sabun, terus peralatan mandi gitu ya, itu ada Unilever gitu ya teman-teman. So disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman aja. Tapi yang jelas menurut aku sih itu yang bagus. Dan pastinya kalau seperti ini kan butuh obat-obatan ya teman-teman. Kalian juga bisa investasi di perusahaan yang menangani obat-obatan seperti Kimia Farma, Indofarma gitu ya teman-teman. Tapi ya terserah kalian sih, karena ini bukan ajakan untuk membeli, tapi ini adalah review dari aku sebagai YouTuber receh dan pastinya juga menjadi investor receh. Oke teman-teman, semoga kalian suka dengan video ini. Kalau misalkan kalian nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya, karena aku pengen mau berteman dengan kalian. So jangan sampai unsubscribe ya, karena aku suka banget berteman dengan kalian. Oke ya, terus dukung channel aku supaya semakin berkembang. Oke, segitu aja, semoga bermanfaat. See you on my next video. Dadah.